Tiga siswa sekolah dasar di Tarakan, Kalimantan Utara tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut. Terkait hal ini pun, KPAI menggelar mediasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang sayangnya tidak dihadiri orang tua siswa. Bertempat di SD 051 Tarakan, Kalimantan Utara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar mediasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Mediasi kali ini untuk menggali informasi dan mencari solusi terkait tidak naik kelasnya 3 kakak beradik selama 3 tahun. Namun sayang, mediasi ini tidak dihadiri oleh orang tua siswa maupun kuasa hukumnya. KPAI menyebut akan fokus kepada kondisi psikis dan hak ketiga anak untuk mendapatkan pendidikan. KPAI juga meminta para pihak menurunkan ego masing-masing agar segera tercapai titik temu dalam masalah ini. Kenapa nggak mau nyanyi kalau Indonesia Raya? Karena ada kata tumpah darah. Tumpah darah itu dianggap sebagai pertumpahan darah. Jadi penuh kekerasan. Maka berarti ada persepsi yang keliru. Itu bisa lah dibicarakan. Tapi anak-anak ini nggak akan bisa memilih agama sepanjang umurnya belum. Sementara Dinas Pendidikan Kota Tarakan menyebut keputusan tinggal kelas ketiga siswa sudah sesuai dengan aturan dan kurikulum yang ada. Dinas Pendidikan juga membantah adanya indikasi intoleransi dan diskriminasi dalam kasus ini. Intoleransinya di mana sebenarnya? Itu perlu dipertanyakan. Karena kalau intoleran artinya kita tidak berkomunikasi, tidak mencarikan jalan keluar dari persoalan ini. Kasus ini bermula saat 3 kakak beradik siswa SD 051 Tarakan tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut. Diduga keputusan tinggal kelas ini berkaitan dengan aliran kepercayaan yang mereka anut. Lantas bagaimana hasil mediasi Dinas Pendidikan dengan KPAI serta pihak sekolah? Sudah tersambung bersama Ainyu Siang, Komisioner KPAI Bapak Jasra Putra dan mantan Kepala Sekolah SDN 051 Bapak Kamal. Saya akan sapa terlebih dahulu Pak Jasra. Selamat siang Pak Jasra. Selamat siang Pak Deta. Baik, selamat siang juga Pak Kamal. Selamat siang. Baik. Saya ke Pak Jasra terlebih dahulu. Dari hasil mediasi, apakah kedua belah pihak sudah sepakat, orang tua dan juga pihak sekolah, Pak Jasra? Masuk ya? Iya, pertama kita ucapkan selamat Hari Guru dulu Mbak ya. Hari ini mudah-mudahan para guru kita semakin dekat dengan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima aduan ya 3 anak yang mana 3 tahun berturut-turut tidak naik kelas. Saya kira ini kasusnya sangat luar biasa ya, satu keluarga 3 anak yang tentu dalam kajian dan pengawasan kita para pihak harus bertanggung jawab gitu. Karena di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan secara maksimal. Nah, dalam kasus ini berbagai upaya telah kita lakukan. Ketika ada aduan dari orang tua, kita langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu menyusun untuk melakukan pengawasan bersama ke Tarakan gitu ya, dan sempat kita lakukan pertemuan oleh tim ya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mencari jalan keluar. Kenapa anak-anak ini sudah 3 tahun tidak naik kelas gitu. Dan ini sangat kita sayangkan dengan alasan misalnya karena pembelajaran agamanya tidak terpenuhi. Kemudian ada juga tidak mau hormat bendera gitu ya. Padahal di dalam Permendikbud itu saya lihat ada pilihan kalau dia tidak mau menghormat secara tangan, sebetulnya tangannya bisa ditaruh di dadanya gitu ya. Jadi tentu sekolah ya kita semua tentu bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana anak-anak ini pertama memperoleh haknya terkait pendidikan secara baik. Kemudian dengan situasi ini sesungguhnya anak-anak ini kan sudah terstigma ini. Maka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dia termasuk dalam perlindungan khusus gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita minta pemerintah daerah ya baik Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk memastikan bagaimana sekali lagi bagaimana memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang dimana dalam situasi ini ya tentu
kita melihat ya menjadi korban ya, informasinya kemana-mana dan seterusnya gitu Mbak. Baik, saya akan bertanya kepada Pak Kamal. Ini 3 tahun tidak naik kelas karena tidak ada nilai agama. Pada tahun pertama ketiga anak ini tidak naik kelas, Pak, apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak orang tua mencari solusinya? Silakan Pak Kamal. Baik, Mbak Dada. Jadi sebenarnya berita ini sekaligus menjadi klarifikasi karena berita sudah terlanjur sudah ada statement keluar dari KPI sebelum pertemuan kita kemarin. Namun sekalipun demikian namanya berita sudah turun, kita mau tidak mau akan menyampaikan keadaan yang terjadi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarsa tadi. Memang kita punya keinginan yang sama, ingin memperhatikan hak anak. Tapi perlu dipahami bahwa berita saat ini yang menyatakan bahwa 3 tahun berturut-turut anak tersebut tidak naik kelas karena agama, itu tidak benar. Kebetulan pada saat itu saya adalah kepala sekolah SD 51. Saya ditugaskan di SD itu sejak 2016 sampai dengan 2020. Awal kasus ini terjadi, sebenarnya tidak ada masalah, anak-anak belajar dengan normal. Semua pembelajaran diikuti dengan normal. Mulai muncul kejanggalan bagi kami, karena yang kami pahami sebenarnya agama yang ada di negara kita, kan ada 5 agama satu keyakinan. Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Anak ini semenjak masuk di sekolah kami, memang ada pernyataan yang diisi oleh orang tua. Di situ terutama salah satu kolom adalah agama dan orang tua Kristen. Maka tugas dan tanggung jawab kami sebagai guru dan kepala sekolah adalah menyiapkan guru agama. Dan itu sudah kami isikan. 2017 ini ada terjadi hal yang mulai memicu terjadinya masalah. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu ada kegiatan mahasiswa Kristen melakukan KKR di sekolah kami di SD 051. Pada saat itu kegiatan kami persilakan dengan mendasar kepada rekomendasi kepala dinas waktu memberikan izin. Kita berikan izin. Awal inilah mulai terjadi. Halo. Baik, Pak Kamal. Ya, Mbak Data. Oke, jadi Pak Kamal, kasusnya ini bermula ketika anak ini tidak mengikuti kelas karena aliran kepercayaannya atau bagaimana, Pak? Ya, kasus ini bermula ketika anak sudah tidak mau lagi menyanyikan lagu kebangsaan, Mbak. Oke, jadi kalau persoalan hormat, kita sudah beri toleransi. Hormat bendera itu kan tidak mesti harus mengangkat tangan. Kita punya jurisprudensi yang kita bisa lihat ketika Bapak Wakil Presiden kita masa itu Yusuf Kala tidak hormat. Namun pada saat itu orang tua setuju. Ia dalam keadaan tetap dalam posisi tegak ketika menyanyikan lagu kebangsaan dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Itu kesepakatan yang pada saat itu disampaikan orang tua. Kami izinkan. Tapi kenyataan di lapangan begitu berlanjut, ini jangankan hormat, menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu nasional pun sudah tidak mau dilakukan. Baik. Dengan alasan anak ini kalau diminta dia hati nuraninya terganggu. Itu yang bikin kami bertanya, dan itu ada alat bukti screenshot ketika anak itu mengirim tugas kepada gurunya. Dan Baik. Menurut kami ini yang harusnya KPI sikapi. Siap. Baik, saya ke Pak Jasra. Pak Jasra, ini bukan lagi membahas soal aliran kepercayaan, mungkin ada kaitannya juga dengan aliran kepercayaan tidak ingin ataupun juga tidak mau menghormati bendera. Kalau seperti ini, apakah perlu ada pendampingan ataupun juga pendekatan terhadap anak-anak ini, Pak? Karena anak-anak ini kan tentunya dia memahami sesuatu dari orang tuanya. Ya, jadi saya melihat Mbak, dalam tanda petik sekolah kan mengalami turbulensi ya, tergagap-gagap dengan situasi ini gitu ya. Kita berharap dunia pendidikan bisa memberikan sentuhan terbaik bagi anak-anak ini gitu ya. Apapun situasi dan alasannya gitu ya. Tentu bicara pendidikan tentu bicara jangka panjang. Mungkin saja 2 tahun, 3 tahun tidak terjadi perubahan apa yang diminta oleh kepala sekolah soal hormat bendera. Karena problemnya tidak soal kenapa anak melakukan seperti itu, kan harus didalami secara jauh. Nah, oleh sebab itu pendampingan dan sentuhan guru secara kasih sayang saya kira bisa menjadi jalan keluar terkait anak-anak dalam situasi itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai kita membenturkan ya dengan aliran kepercayaan yang dianut oleh anak dengan patriotisme ya yang sangat sempit gitu ya, nasionalisme yang sangat sempit gitu ya.
Karena sekali lagi anak ini kan individual yang unik ya, bentuk sentuhan dan treatment khusus gitu ya, yang saya kira tidak boleh sama diperlakukan dengan anak-anak yang lain. Nah, kita berharap ketika katakanlah dalam situasi rumah ada masalah gitu, kemudian sekolah sebetulnya bisa menyelesaikan secara baik, mengkomunikasikan secara baik. Tapi dalam kasus ini kita melihat belum ada titik atau jalan keluar terkait persoalan-persoalan ini yang pada akhirnya anak menjadi korban ya. Sekali lagi apapun alasan sekolah, dinas pendidikan dan seterusnya, anak sudah menjadi korban. Toh dia tidak naik kelas, kemudian hari ini mungkin distigma oleh teman-temannya, oleh seluruh bangsa Indonesia tahu dengan kondisi anak ini. Yang tentu ini adalah KPAI tentu berpihak pada anak-anak gitu. Baik, saya ke Pak Kamal. Tadi Pak Jasra menuturkan bahwa perlu adanya pendekatan yang humanis kepada anak-anak ini. Selama Bapak menjabat di sana, apakah sudah berkali-kali mungkin mendekatkan diri kepada anak-anak, berbaik hati ngomong dengan orang tuanya, bahkan mengadakan remedial Pak untuk nilai yang kosong selama 3 tahun itu? Baik Mbak, jadi apa yang disampaikan Pak Jarsa tidak semuanya itu salah. Tapi tidak sepatutnya juga dikatakan bahwa kami tidak mengambil langkah. Kurang lebih 3 tahun kami lakukan pembinaan Mbak. Dari 2017, 18, sampai 19, bahkan orang tuanya pun kami panggil. Kita memberikan pemahaman-pemahaman. Bahkan kami menyampaikan bahwa saksi Yehova ini kan berada dalam sempalan Kristen. Yang kami pahami di sini secara kurikulum, saksi Yehova itu adalah kurikulum agama Kristen. Kita berikan pemahaman, kami tidak pernah mempersulit, bahkan anak dari 2017 ke 18 masih naik kelas. Namun perubahan yang terjadi benar dikatakan oleh Pak Jarsa tadi. Perubahan itu sangat nyata. Makanya saya katakan kemarin ketika Ibu Retno mengatakan anak ini sopan, santun, saya berpikir dalam waktu 2 hari beliau bisa mengambil kesimpulan. Sementara anak ini setelah kejadian-kejadian ini ketika diperintahkan oleh guru, dia selalu menjawab dengan gurunya, saya akan bicarakan dulu dengan kuasa hukum saya. Jadi sebelum ada kasus gugatan sudah ada bahasa itu muncul. Jadi kami sebelum ada gugatan kami sudah membaca kok ini ada kasus kuasa hukum. Nah, sampailah terjadi gugatan pertama ketika kami mengambil keputusan, ini juga perlu saya sampaikan kepada Pak Jarsa, bahwa saksi Yehova bukan hanya satu-satunya ditarakan. Banyak sekolah yang memiliki siswa yang sama, tapi hanya di sekolah kami, ketiga anak ini yang tidak mau mengikuti aturan. Sementara yang lain mereka mau menyanyikan lagu kebangsaan, bisa mengikuti kurikulum yang ada. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kamal atas penjelasannya. Pak Jasra, singkat saja Pak, kira-kira kapan mediasi mungkin lanjutan akan dilakukan Pak? Singkat saja Pak Jasra. Dan solusi yang terbaik Pak untuk anak. Ya, sebetulnya kita sudah melakukan pertemuan juga dengan orang tua ya, dan dihadiri juga oleh Irjen Kemendikbudristek ya. Sebetulnya anak ini mau melanjutkan sekolah, tapi dia tidak mau juga keempat kalinya tidak naik kelas gitu ya. Yang saya kira setiap anak ya tentu punya harapan ya pendidikan terbaik gitu ya. Oleh sebab itu kita tentu menitikkan berat ya kepada pemerintah daerah, karena SD ini kan di bawah pengelola pemerintah daerah. Ayo lakukan sentuhan terbaik bagi anak, lihat persoalan lebih jauh gitu. Perubahan pendidikan ini kan butuh jangka panjang. Ya mungkin saja di sekolah dasar itu tidak terjadi perubahan apa yang diminta oleh gurunya. Tapi setidaknya informasi, kedekatan dan termasuk edukasi yang terus-menerus, saya kira ada titik temu di mana ada kesadaran yang muncul pada anak dan keluarga sehingga dia bisa ya katakanlah mengikuti ya aturan-aturan yang berlaku di sekolah dan termasuk di Indonesia gitu Pak. Baik, ini anak menjadi korban. Semoga seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini bisa menurunkan ego dan mencari solusi terbaik buat masa depan ketiga anak. Terima kasih Pak Jasra dan juga Pak Kamal sudah berbagi informasi di iNews Siang.